warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Ramadhani dengan NIM E1121231051. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Antropologi Gerakan Sosial kelas B yang diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida, SOS MSI. Masuk ke soal yang pertama, yaitu tentang media digital. Menurut pribadi saya, media digital ini tuh benar-benar merubah cara pandang kita untuk melakukan sesuatu. Kayak misalkan dulu bahkan sampai sekarang kita misalnya mau melakukan gerakan sosial, kita harus punya organisasi, kemudian rapat sana sini baru bisa mengumpulkan massa. Tapi kalau sekarang tuh zaman serba canggih, jadi tinggal melalui gadget saja. Jadi fenomena ini nih kalau misalkan dianalisis pakai teori gerakan sosial baru, teori ini kan bilang kalau gerakan zaman sekarang itu fokusnya bukan soal pekerja melawan penguasa, tapi lebih ke isu-isu gaya hidup, hak asasi, dan kepedulian sosial. Contoh nyatanya tuh kayak kemarin ada gerakan peringatan darurat atau petisi-petisi tentang perlindungan hewan. Gerakannya tuh ndak ada ketuanya, melainkan tuh semuanya tuh bisa ikut serta untuk ikutan sharing dan bersuara. Jadi media digital tuh merubah gerakan yang tadinya kaku menjadi sangat fleksibel. Untuk soal kedua, ini menarik. Kenapa masyarakat lokal sering nolak proyek pembangunan atau kebijakan tertentu? Menurut saya, seringkali kebijakan itu datang dari atas tanpa mendengarkan suara yang ada di bawah, yang akhirnya malah mengancam ruang hidup masyarakat itu sendiri. Saya mau mengaitkan ini dengan teori resistensi atau perlawanan dari James C. Scott. Scott itu bilang kalau perlawanan tidak selamanya harus demo besar-besaran, tapi bisa muncul karena masyarakat merasa ruang hidup mereka dan keadilan mereka diinjak. Contoh bisa kita lihat dari kasus perlawanan warga di Pulau Rempang. Mereka menolak relokasi demi proyek Eco City karena tanah itu bukan sekedar tempat tinggal, tapi ada sejarah, kebudayaan, dan sumber mata pencaharian mereka di sana. Perlawanan ini muncul sebagai respon alami pertahanan diri ketika masyarakat merasa dikorbankan demi kepentingan ekonomi yang tidak berpihak ke mereka. Lanjut ke soal yang ketiga, soal gerakan yang cepat viral tapi cepat hilang juga. Menurut pandangan saya, media sosial itu sebenarnya memperkuat gerakan di awal, tapi sekaligus melemahkan kalau dalam jangka panjang. Kenapa? Karena di media sosial itu ada fenomena yang namanya selektivism atau aktivisme malas. Banyak dari kita, termasuk anak-anak muda zaman sekarang, yang ngerasa udah berkontribusi besar buat gerakan sosial cuma dengan cara ngepost atau nge-share foto semangka buat Palestina di Instastory atau di platform manapun itu dengan hashtag keadilan. Padahal kalau misal kita bedah pakai teori mobilisasi sumber daya, gerakan yang awet itu butuh komitmen jangka panjang, butuh dana, struktur organisasi yang jelas, dan aksi nyata di dunia offline. Untuk soal nomor 4, menurut saya pribadi, aktivisme digital itu tetap gerakan sosial yang nyata. Kita tidak bisa lagi pakai cara pandang yang lama untuk menganggap gerakan sosial itu valid kalau masanya turun ke jalan atau bakar ban. Zaman udah berubah. Lewat perspektif budaya digital, ruang siber itu sekarang udah jadi medan pertempuran sosial yang baru. Bentuk partisipasi sosial kaum muda sekarang itu lewat tekanan digital. Contohnya tuh kita pasti tahu kekuatan netizen Indonesia. Kalau udah
nyatu untuk ngeviralkan kasus-kasus hukum. Contohnya tuh misalnya kasus yang mandek, kelakuan pejabat yang suka pamer harta atau flexing. Dampaknya tuh ada pejabat yang pasti akhirnya tuh diperiksa oleh KPK, ada pelaku kejahatan yang langsung ditangkap polisi setelah viral. Jadi meskipun mereka tidak turun langsung ke jalan, tapi impact atau dampaknya tuh nyata dan kerasa langsung di masyarakat. Terakhir, soal gerakan sosial skala kecil, menurut opini saya, demo besar di gedung DPR itu memang penting untuk menekan kebijakan makro, tapi gerakan komunitas kecil inilah yang sebenarnya paling efektif mengubah mentalitas masyarakat dari bawah secara berkelanjutan. Kalau dikaitkan dengan teori solidaritas sosial dari Emil Durkheim, gerakan kecil ini tuh membangun solidaritas organik di tingkat lokal yang sangat kuat karena mereka berangkat dari keresahan sehari-hari yang sama. Contohnya tuh gerakan perpustakaan jalanan yang diinisiasi sama anak-anak muda di daerah-daerah. Mereka tuh nggak nunggu bantuan pemerintah buat menaikkan literasi, tapi langsung gelar lapak buku gratis di taman kota setiap akhir pekan buat anak-anak kurang mampu. Gerakan kayak gini tuh memang kelihatan kecil, tapi mereka lagi melakukan perubahan sosial jangka panjang dengan cara mencerdaskan generasi penerus langsung dari akar. Kesimpulannya adalah gerakan sosial di sekitar kita sekarang bentuknya sudah diperkaya. Ada yang bergerak masih lewat gadget, dan ada juga yang masih bergerak secara sunyi dari komunitas lokal. Semuanya tuh punya peran penting buat ngebawa perubahan di masyarakat kita. Mungkin itu saja analisis dari saya. Terima kasih banyak untuk Mbak Dwi sudah membimbing selama 1 semester di kelas antropologi gerakan sosial kelas B. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.